Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbi Maulidan Yusuf. Saya di sini akan menjelaskan sebuah program sederhana yang saya buat, yaitu berupa sistem login sederhana gitu ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan eh, UML diagramnya dulu gitu ya. Pemodelan UML diagramnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah UML diagram yang sudah saya buat menggunakan website draw.io gitu ya, menggunakan website draw.io. Nah, pada program saya ini saya membuat tiga buah kelas gitu ya. Yang ada kelas main, ada out service, dan juga ada kelas user. Maaf ya. User. Nah, ini di sini terlihat bahwa kelas main memiliki relasi kepada kelas out service, dan juga kelas out service memiliki relasi kepada kelas user gitu ya. Nah, untuk relasinya sendiri dari kelas main ke kelas out service ini merupakan dependensi. Nah, kalau dari out service ke user itu adalah asosiasi gitu ya. Nah, kemudian atribut yang digunakan gitu ya pada kelas user ini adalah atribut, dan metodenya itu adalah enkapsulasi gitu ya. Di sini itu ada salah satu pilar OOP gitu ya, dari 4 pilar OOP yang enkapsulasi, yang berarti pembungkusan gitu ya, yang berarti pembungkusan. Jadi kurang lebih seperti ini pemodelan UML-nya yang saya gunakan untuk menggambarkan struktur sistem program sederhana yang saya buat gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita langsung saja ke program sederhananya. Saya sudah membuatnya. Saya sudah membuat ininya, program sederhananya ya. Oke. Nah, ini adalah project yang saya buat. Saya menemai projectnya ini login app gitu ya. Nah, ini login app. Nah, kemudian saya juga membuat page case-nya dan juga kelas-kelasnya. Nah, untuk kelas-kelasnya sendiri ini sudah sesuai ya sama yang tadi ada di pemodelan UML-nya. Ada kelas user, ada out service, ada juga kelas main gitu ya. Nah, di sini juga saya menambahkan sebuah file, apa ya disebutnya, empty file, yang dimana empty file ini berfungsi untuk menyimpan data file IO gitu ya, untuk menyimpan data file input dan output. Nah, langsung saja kita ke kelas yang pertama. Nah, yang pertama ini ada kelas user.
yang paling bawah nggak apa-apa. Nah, untuk kelas user ini berfungsi untuk apa ya? Untuk nyimpen. Nah, untuk menyimpan, bukan nyimpan juga sih, bisa dibilang untuk ini itu model, kelas ini itu model atau data. Jadi cuma nyimpan username dan juga password gitu. Nah, kalau di dalam UML ini disebutnya ada entity atau model class gitu ya, class user ini. Nah, ini ada kode-kode seperti biasa. Public class user ini menandakan nama kelasnya. Ini ada page cache-nya, dia ditaruhnya di page cache mana. Kemudian di sini ada private final string username gitu ya, yang menandakan tipe datanya itu harus string gitu ya. Nah, ini tuh harus string. Kemudian private ini merupakan bentuk dari enkapsulasi atau pembungkusan, yang artinya ini data ini tidak bisa diakses secara langsung gitu ya teman-teman. Ini itu tidak bisa diakses secara langsung, melainkan harus menggunakan metode untuk mengaksesnya. Nah, menggunakan metodenya, metode apa? Nah, kita bisa menggunakan ini getter. Nah, ini untuk mengakses apa namanya, datanya seperti ini. Untuk public string get username ini untuk mengakses username yang bersifat private gitu ya. Nah, ini itu adalah getter, dan juga di sini ada parameter nih. Di sini ada parameter. Nah, di sini ini itu getter, ini juga getter. Untuk getter itu berfungsi untuk menampilkan atau memunculkan data gitu ya, untuk memunculkan data. Sedangkan parameter itu tuh berfungsi untuk mengubah gitu ya. Itu tuh adalah bagian dari setter. Jadi yang membedakan getter dan setter itu adalah kalau setter itu memiliki parameter, kalau getter itu tidak. Nah, parameternya itu parameter di setter itu berfungsi untuk mengubah atau memodifikasi nilai yang ada pada datanya gitu ya. Misal untuk memodifikasi atau mengubah username gitu ya. Untuk mengubah username, yang diubahnya itu username di mana? Di sini, di dalam sini gitu ya, di data private ini. Nah, lalu kita akan lanjut ke kelas kedua, yaitu out service gitu ya. Nah, kelas out service ini berfungsi untuk kelas out service ini merupakan logika program. Nah, logika program yang dimana di dalamnya itu ada register, ada login, ada juga file input output, dan juga exception handlingnya. Nah, di sini ini ada import java.io. Nah, ini itu untuk ini itu merupakan file atau writer atau reader file IO gitu ya. Nah, kemudian ini ada Java Util Scanner. Scanner itu untuk membaca ini jadi Java. Nah, scanner itu untuk membaca data gitu ya. Nah, kemudian di sini ada private final string file name user.txt. Nah, ini untuk menandakan bahwa file empty file tadi gitu ya, empty file tadi itu bersifat private, yang dimana tidak bisa diakses secara langsung.
Jadi harus menggunakan metode terlebih dahulu untuk mengakses file user.txt ini. Nah, di sini ada kode untuk login gitu ya. Untuk membuat proses login. Sini bisa dilihat juga sama teman-teman. Nah, di sini ada bagian yang merupakan apa namanya? Merupakan exception handling gitu ya. Nah, ini bagian dari exception handling. Try, catch, try, while, catch gitu ya. Nah, kita ke sini dulu. Nah, di sini ini kenapa di sini ditambahkan true? Ini tuh berfungsi agar ini tuh berfungsi agar file atau datanya itu tidak ditimpa gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan register, nah menggunakan misal username Kamal gitu ya, username-nya Kamal. Tapi sebelumnya itu sudah ada yang menggunakan username tersebut, maka penggunaan username tersebut akan ditolak gitu ya, karena itu akan terjadi penimpaan data. Untuk menanganinya, itulah kita menggunakan exception handling, yang dimana untuk menangani error gitu ya, agar tidak terjadi error. Nah, jika sudah melakukan sudah memasukkan username gitu ya, sudah memasukkan username dan password yang akan didaftarkan, maka sistem akan memberikan feedback kepada user berupa notifikasi atau teks bertuliskan register berhasil gitu ya. Nah, sedangkan jika jika user sudah pernah digunakan, maka akan sistem pun akan menolak secara otomatis menggunakan exception handling, dan akan memunculkan notifikasi berupa terjadi kesalahan saat menyimpan data. Itu kenapa? Karena itu adalah salah satu fungsi dari true tadi, yang dimana agar datanya itu tidak ditimpa teman-teman gitu. Nah, kemudian di sini ada login gitu ya. Ada program untuk metode login, untuk membuat metode login. Di sini juga menggunakan menggunakan boolean. Nah, di sini juga kurang lebihnya sama teman-teman, kurang lebihnya sama. Tetapi kalau di sini itu kita ada true false. Nah, true false-nya itu untuk validasi data, apakah data username yang dimasukkan itu benar sesuai dengan yang sudah pernah didaftarkan, apakah passwordnya itu benar atau tidak gitu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke kelas main ya. Nah, kelas main ini merupakan adalah titik awal program teman-teman. Ini adalah titik awal program yang dimana tanpa adanya kelas main ini, maka programnya itu gak bisa dijalanin teman-teman. Nah, ini seperti biasa ya, ada page get login, terus di sini import Java Util Scanner. Ini scanner ini berfungsi untuk membaca, teman-teman juga mungkin udah tahu gitu ya. Nah, di sini ada public class main, menandakan kalau kelas ini namanya itu main gitu ya. Nah, kita langsung ke intinya aja.
Nah, di sini nih teman-teman. Ini adalah metode mainnya. Nah, ini metode mainnya gitu ya. Program Java itu selalu mulainya dari sini teman-teman. Public static void gitu, main string air guys. Nah, kemudian di sini ada scanner input, scanner system. Nah, ini tuh menandakan bahwa apa namanya? Di sini itu kita menggunakan scanner untuk input user gitu ya. Jadi untuk user itu melakukan input teman-teman. Kemudian di sini ada out service. Nah, out service ini merupakan logika login, logika login. Dan ini adalah salah satu penanda bahwa kelas main ini memiliki relasi terhadap kelas out service gitu ya. Nah, lalu di sini ada menu sederhana nih. Nah, ini untuk membuat sebuah menu sederhana gitu ya, untuk menampilkan menu sederhananya. Lalu di sini ada exception handlingnya lagi gitu ya. Di sini try, catch gitu ya. Nah, ini ada salah satu program utamanya nih. Ini untuk menjalankannya gitu ya. Nah, kayak yang ini. Terus nantinya akan ada validasi login gitu teman-teman. Di sini akan validasi login nih menggunakan logika gitu ya, logika if else. Menggunakan logika if else, jika username dan password yang dimasukkan benar maka akan sukses gitu ya, login berhasil. Jika salah maka username atau password salah akan diberitahu gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja jalanin programnya ya. Kita langsung aja jalanin programnya. Run file. Nah, ini yang saya bilang tadi ada apa namanya? Tampilan sederhananya ya. Menu sederhananya. Nah, ini itu buat nampilin ini, guys. Nah, kita karena ini baru, nah kita coba menu nomor 1 dulu, pilihan nomor 1 dulu. Kita lakukan register terlebih dahulu, guys. Kita input username-nya informatika, passwordnya if2024. Nah, register berhasil, berarti belum ada yang menggunakan username ini ya teman-teman ya. Nah, kita coba login sekarang. Kita coba login informatika if2024. Nah, login berhasil. Nah, sekarang kita lanjut kita coba lagi. Kita coba lagi lakukan register teman-teman. Kita lakukan register tapi memasukkan username yang sama gitu ya, yang udah pernah didaftarkan, informatika. Passwordnya 1234 QWER.
Oh, kemudian kita login lagi ya, kita login lagi tapi menggunakan ini yang belum didaftarin teman-teman, yang belum didaftarin, misal IF 2004 2024, passwordnya informatika. Nah, maka akan muncul username atau password salah. Jadi sekarang kita akan coba menu untuk keluar. Successful. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan tugas saya yang satu ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.